Awal COVID tuh nggak mikir, mereka tuh sosial. 2019 berarti. Coba lihat di mana-mana. Ya. Geng motor apa bagi-bagi, sedangkan mereka juga susah semua. Halo sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Kita kembali lagi berbincang-bincang santai di hari yang cerah ini. Saya sekarang dengan salah satu aktivis yang luar biasa begitu, aktivis kemanusiaan. Beliau tidak melihat batas waktu, ruang dan biaya. Beliau memperjuangkan hak-hak rakyat di Kota Bandung begitu ya. Kita langsung saja dengan sosok yang luar biasa ini. Ada Kang Angke. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bari udah-udahnya selesai nyantai aja gitu. Jadi sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, Kang Angke ini domisilinya di Bandung ya Kang? Di Bandung. Boleh kenalan dulu ya Kang ya, boleh, supaya boleh. Sahabat-sahabat SPC juga lebih paham, lebih tahu siapa sih Kang Angke begitu ya. Kalau Kang Angke tuh namanya Kang Angke Delva Rizal. Ya. Kalau tinggal sekarang Tinggal saya di daerah Ahmadiani. Di Ahmadiani. Gitu. Aktivitas hari ini Kang? Saya ini sekarang dipercaya nyaleg ya dari salah satu partai. Boleh disebutkan partainya? Boleh. Dari PDI Perjuangan. Alhamdulillah dipercaya untuk nyaleg. Jadi aktivitas saya sehari-hari ya gitulah, sosialisasi dengan masyarakat. Terus saya juga kebetulan punya program-program yang membantu masyarakat. Apa itu program? Program diantaranya kesehatan. Jadi kalau yang punya BPJS juga kan Akang tahu sendiri, kadang-kadang dipersulit di rumah sakit ya. Saya membuat pendampingan supaya dipermudah di rumah sakit. Jangan tong digalakan di rumah sakit, kadang-kadang kan digalakan, belum apa-apa cemberut ya. Maksudnya akangnya yang digalakan ke rumah sakit gitu? Pasiennya kan kasihan, pasien ukur meripuh ya. Kan tahu sendirilah kalau kita bawa pasien kan keadaan panik, sedih. Jadi itu di pendaftaran, di pelototan, di Baudan kan saya sedih kan lihat itu. Jadi saya pendampingan yang punya BPJS ya, yang tidak punya BPJS, yang kurang mampu. Saya juga menjalankan program pemerintah namanya UHC, Universal Health Coverage, yaitu program pemerintah yang kerjasama dengan WHO. Kebetulan ini tuh orang-orang tuh jarang yang mengerjakan ini Kang. Kalau saya rasanya sedih melihat masyarakat itu yang tidak mampu, tidak bisa berobat. Kan harus sehat, mereka juga harus sama dengan kita. Kan mereka juga punya hak-hak yang sama dengan kita ya. Betul. Harus bisa hidup sehat ya. Itu saya perjuangkan itu Kang. Dari kapan itu Kang? Itu dari semenjak saya masuk partai. Kebetulan saya sebelum masuk partai saya senang juga kegiatan ini ya, kegiatan sosial. Apa itu? Ya misalnya ada bencana kita turun ke bencana, gitu. Terus bagi-bagi ke yatim piatu ya. Itu sebelum masuk partai? Sebelum masuk partai. Jadi kalau masuk partai tahun 2020. Baru 2020. Nah, jadi kan itu juga ada masalah tuh, saya suka digoreng tuh sama orang-orang. Maksudnya ini mah lagi nyaleg katanya. Karek kikian, soknya ningali rekam jejak kan sekarang mah gampang. Lihat rekam jejak ya. Saya dari tahun berapa mengerjakan kegiatan sosial? Itu dari tahun berapa itu kegiatan sosial? 2000 saya punya LSM waktu itu, terus saya juga bergabung dengan salah satu wadah silaturahmi ormas. Nah di situ saya pengen jadi ormas LSM, terus apalah itu jadi cap-cap yang jelek di masyarakat tuh ingin saya rubah. Nah saya
ngebanyakin kegiatan sosialnya lah di situ. Oh. Bahkan LSM saya tuh pernah sampai ada salah satu kantor berita juga wawancara sama saya. Wah ini pionir katanya nih, LSM tapi mikirinnya kegiatan sosial aja nih, nggak mikirin yang lain-lain kan. LSM kebanyakan kan ini kontrol sosial buat ke pemerintahan ya. Kebijakan-kebijakan kalau kita enggak lah, kita mau udah aja lah kegiatan sosial gitu. Bantu masyarakat. Yang membutuhkan. Nah setelah saya masuk partai, dengar lagi kebetulan saya punya ketua tuh hebat ya. Dia mengerjakan itu yang tadi UHC itu, dia mengerjakan itu, mengerjakan ini. Nah saya belajar lah dari situ. Belajar dari situ. Ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Saya kerjakan, saya coba. Artinya sebelum masuk partai sudah berdiskusi dengan... Sudah mulai berdiskusi. Nah, ada kecocokan, kita visi misi ada kecocokan, terus pemikiran kebangsaan itu saya ada kecocokan dengan ketua ini, dengan ketua Ahmad Nugraha ini. Dengan ideologi partainya. Nah, dengan ideologi partainya juga pun sudah cocok. Nah, beliau juga kenapa nggak berpartai? Saya pikir berpartai katanya situ. Enggak, saya bilang. Ya udahlah saya gabung, saya bilang. Saya senang ngelihat ketua kerjaannya kayak begini. Saya jadi tambah nih, tambah wawasan, terus saya tambah yang saya ingin ini untuk masyarakat itu jadi lebih bisa kan. Terus kan kalau ini bukan rahasia umum, kalau kita di partai kan kita ke dinas-dinas atau ke lebih diperhatikan kan daripada kita cuman LSM ormas. Kalau di partai kan dipikirnya waduh ini berat nih partai ini. Ya, dan kita juga bukan kepentingan pribadi, saya bukan kepentingan pribadi, saya menekan dinas tuh buat ke masyarakat. Nah, gitu. Oke. Berarti kegiatan sosial ini sudah berjalan lama. Sudah berjalan lama. Itu kira-kira kenapa sih bikin LSM untuk membantu masyarakat begitu ya? Kegiatan sosial ini kenapa gitu? Terpanggilnya kayak gimana gitu? Awalnya itu. Sebetulnya mah saya ini nakal dari kecil Kang ya. Mungkin buat inilah, buat ini dosa saya, dan saya memang ya, dari kecil juga menebus dosa, dan dari kecil juga dipikir-pikir kalau saya dipikir-pikir sama saya sering berantem, saya sering sampai kejadian besar itu. Bukan masalah saya, masalah nolong orang. Ya, masalah orang. Ya. Oh, kenapa nggak saya dibikin jadi baik aja? Saya bilang, bukan berantem ini mah, nolong orangnya. Buat apa? Ya supaya bisa sekolah juga saya tiap tahun alhamdulillah Kang saya mengerjakan juga yang jalur LMP, rawan melanjutkan pendidikan. Rawan melanjutkan pendidikan. Ya, itu syaratnya tuh harus punya DTKS, harus punya salah satu kartu. DTKS. Ya, harus punya salah satu kartu aja ya, kartu manfaat dari pemerintah. Misalnya KIP, PKH yang begitu udah otomatis itu terdaftar di DTKS. Nah, itu alhamdulillah selama ini beberapa tahun ini kalau SD SMP karena wilayahnya wilayah Kota Bandung kan, saya calon Kota Bandung. Jadi saya berhubungan dengan dinas-dinas Kota Bandung. Betul. Alhamdulillah 100% masuk. Ya, tapi artinya sudah dikenal lah gitu. Ya. Terus cuman juga kadang-kadang kan begini si orang tua nih, sepangku mah segala bisa cenah. Nggak saya SMA jeung SMK, ya. Itu mah kan kebijakannya ada di provinsi. Tapi saya kerjakan juga karena saya iba melihat ibu-ibu udah nangis, udah ibu-ibu. Artinya membantu untuk bisa sekolah sampai jenjang SMA begitu. SMA, SMK. Ya saya coba, saya paksain. Alhamdulillah tiap tahun juga dari misalnya 10 orang 50% kita bisa masuk ke negeri, 50% ke swasta tapi gratis karena kita pakai jalur LMP itu kan. Artinya kalau dari tahun 2000 sampai sekarang 2023 itu kan sudah masuk ke dunia partai politik ya, dunia politik praktis. Jadi sebelumnya mendirikan LSM
dengan kegiatan sosial yang sama membantu orang yang sakit, ada tentang pendidikan. Ya. Bencana. Kalau waktu itu bencana ya, bagi-bagi ke rumah yatim, belum ke pendidikan ini karena saya belum ngerti waktu itu. Oh, oke. Nah, ya. Artinya sudah berapa banyak yang sudah dibantu? Alhamdulillah secara advokasinya Kang Angke? Banyak sekali, alhamdulillah. Dan ini jadi repot juga ke saya, Kang. Karena kan di Bandung itu gaulnya saguliwak kan, Kang. Di Bandung itu ya, dari mulut ke mulut. Hetaken. Ya, apalagi saya berangkat dari LSM. Terus saya pernah ikut juga wadah silaturahmi LSM Ormas, geng motor komunitas. Jadi kenal semua di situ. Jadi dari mereka dari mulut ke mulut tuh anggotanya kan kalau sakit ke Angke aja. Aduh. Tapi tidak apa-apa. Itu memang resiko saya. Sebetulnya backgroundnya Kang Angke ini pebisnis, pengusaha atau pekerja profesional biasa atau gimana? Ya pebisnis palu gada gini. Palu gada. Apa yang lu perlu gua ada gitu wungkul lah kan. Biasalah itu namanya gitu. Artinya keleluasaan waktu begitu ya. Karena kan itu mohon maaf kalau misalkan untuk mengadvokasi masyarakat yang misalkan untuk yang sakit, berpendidik atau untuk pendidikan, ini kan ada biaya-biaya yang keluar secara pribadi misalkan. Nah, inilah kebesaran Tuhan tuh di situ. Jadi setelah saya bergelut di dunia ini kegiatan sosial ini rezeki mah ya wae Kang. Untuk kebaikan mah. Rezeki mah ada aja. Saya malahan gini yang saya rasakan ya. Kan kita punya feeling ya Kang ya. Masing-masing punya feeling nih kalau kita pebisnis ya. Ini kerjaan proyek ini gampang lah saya dapat. Ini pasti dapat sama saya. Ya, kan kita punya feeling nih ya. Kadang-kadang kita ieu mah hese nya hese di kukumaha ge hese. Alhamdulillah dimudahkan. Karena meureun nu di luhur ge lihat Kang, saya sering memudahkan orang ya. Oh iya. Alhamdulillah dimudahkan. Ya begitulah. Kalau misalkan mengadvokasi tentang kesehatan misalkan. Ada yang sakit nih. Kira-kira rentang waktu berapa? Ya kalau misalkan sekarang masuk ke rumah sakit kan biasanya administratifnya itu pengurusannya dengan segala macam. Kira-kira mudah tidak waktu? Susah lah tetap. Karena rumah sakit biar gimana juga kan mengutamakan yang bayar, yang umum, yang pasien umum, statusnya pasien umum yang berbayar kan. Kalau begini kan biasa tahu sendiri, akan juga mungkin pernah ngalamin yang antar BPJS. Apalagi ini tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya BPJS. Ya, rudat lah biasa. Rudat kita debat dulu. Tapi rumah sakit pun alhamdulillah sekarang sudah pada tahu ada program UHC itu. Gitu. Jadi untuk satu orang mengadvokasi biaya kesehatan itu bisa hitungan 1 jam selesai gitu? Tidak. Tahu sendirilah. 2 jam, 3 jam kan administrasi, masuk IGD dulu. Dan akan nongkrong di situ? Saya tongkrongin. Biasa saya tongkrongin sampai masuk kamar, Kang. Kalau nggak sampai masuk kamar, pasien itu pulang, kan harus bayar. Jadi yang UHC itu tidak berjalan, harus bayar, Kang. Sekarang yang saya antar itu orang yang tidak mampu, harus bayar. Kan gimana? Kasihan. Kalau saya ada uang saya bayarin, kalau pas lagi nggak ada, ya kan repot. Makanya saya ngotot di situ, pasti ngotot harus masuk kamar. Kalau masuk kamar baru saya tinggal, karena itu pasti proses UHC-nya jalan, proses BPJS-nya, BPJS PBI atau KIS-nya jalan itu. Dan itu pasti berhasil insya Allah, karena kita sudah ada kerjasama dengan BPJS. Ada nggak cerita yang memang betul-betul rumit begitu ya? Ada, Kang, ada. Karena saya juga pernah dibohongin juga sama bagian penerimaan pasien itu. Dibohongin gimana? Bangke masuk umum aja dulu. Besok pagi-pagi baru kita robah BPJS katanya. Oke, saya bilang. Karena saya udah capek Kang waktu itu. Oke, saya bilang.
Besoknya nggak ngaku tuh orang, nggak ngaku dong. Sampai saya ribut di rumah sakit, nggak ngaku. Hukumnya saya kalah kan? Iya, iya. Nah, ya itulah sama ketua itu. Berdua sama dibantu sama Pak Ahmad Nugraha, MacGyver itu udah berdua sama dia. Tempur itu 3 hari, kita 3 hari. 3 hari untuk mengurus pasien satu pasien itu, karena itu biayanya juga besar. Di ring 3, terus sebelumnya juga masuk ruangan CVCU ya, yang ICU tapi buat yang khusus jantung. Ya dengar-dengar sih kalau kata pegawai rumah sakitnya sekitar 300 jutaan itu. Nah, itu kan waktu pengurusan UHC itu 3 hari kan, cuman 3 kali 24 jam. Oke. Ya, 3 kali 24 jam nggak beres. Itu bisa dipakai? Enggak. 3 kali 24 jam nggak beres, KIS-nya atau BPJS PBI-nya, pasien harus bayar. Nah, sampai hari terakhir, saya jam 12. Jam 12. Kan jam 12 siang kan, jam 5 tuh. Jam 5 tutup dinas ya. Iya. Saya koordinasi sama BPJS, sama BPJS, sama Dinkes. Pak, gimana, aman nggak yang saya tuh? Aman, Pangke. Ya, jam 1 kan tetap ini nilai 300 jutaan kan. Nah, saya dengan Pak Ahmad terus komunikasi. Tolonglah Pak Ahmad ke dinas. Telepon, bisi salah ya. Saya telepon juga, Pak Ahmad juga telepon. Aman. Setengah 4 sore, Kang, ini hari Jumat ya. Jumat nih, Jumat kan biasa ASN suka pada kabur lah. Setengah 4 sore ada telepon. Pak Angke nggak aman katanya. Karena di kakaknya yang meninggal tidak dikeluarkan. Kakaknya? Di kakak tuh jadi, nah ini penting buat masyarakat nih ya. Jadi edukasi lagi nih buat masyarakat. Yang diperlukan apa sih sebetulnya? Kakak. Nah di kakak itu orang tua si pasien itu sudah meninggal tapi tidak dikeluarkan dari kakaknya. Oke. Nah itu bermasalah. Ya bermasalah itu. Itu nggak bisa bikin apa-apa juga kalau tidak dikeluarkan. Jadi ini edukasi nih. Nanti misalnya ada perlu bikin akte atau bikin apa, nggak bisa itu. Harus dikeluarkan dulu. Sedangkan ini kan waktu mepet setengah 4. Saya kontak lah, Pak Ahmad kontak Kadis. Nah, memang bagiannya Kadis Disduk ya. Nah, tapi kita juga sudah ada kesepakatan. Enggak, sama Kadis udah ada kesepakatan kalau buat membantu masyarakat yang tidak mampu, Kadis akan bantu. Artinya secara birokrasi bisa dipercepat? Ya, secara birokrasi bisa dipercepat. Udah gitu, larilah saya jam 4 ke Disduk. Malah di sana bercandain dulu kan. Angke, gimana bisa katanya. Surat kematian aja akte keluarnya sebulan, ini harus dikeluarin sehari. Ngamuk saya di sana. Stres Kang di Disduk. Nggak tahu cuma bercanda dia. Tuh Pangke udah dipisahin 2 kakak katanya. Jadi yang meninggalnya udah bisa kakak. Pangke ini kasih aja ke rumah sakit kakak yang satu mah udah umpetin. Datang ke sana Kang. Nah rumah sakit juga mungkin sudah sakit hati ya. Terus-terusan tempur sama saya 3 hari ini. Siang malam Kang, sampai subuh terus saya. Nah, begitu jam saya ke sana kasihin. Nah, jam 5 tuh kebetulan si pasien harus pindah kamar, harus pindah ruangan. Ya. Kalau rumah sakit kan kalau lagi kan tahu sendiri, kaku. Bayar dulu. Baru pasien bisa pindah. Bisa pindah kamar kan, tagihan bayar dulu. Nah, saya udah deg-degan nih jam 5. Wah, jam 5. Si rumah sakit enggak ngasih tahu. Aman enggak saya punya? Enggak tahu Pangke. Karena udah sakit hati kali. Udah 3 hari tempur terus sama saya. Pas jam 5, keluarga pasien saya telepon dari bawah. Itu udah pindah kamar? Udah. Ditagih enggak tagihan? Enggak. Alhamdulillah. Berarti beres, Kang. Tapi setelah itu, pasiennya besoknya pulang, saya yang sakit kan. Kecapean 3 hari. 3 hari. Artinya gak ada yang nolongin Kang Angke? Gak ada. Kalau saya sakit gak ada yang nolongin. Tapi saya juga bersyukur saya sempat kecelakaan lah beberapa kali. Saya juga kebetulan hidup sendiri di rumah. Ya itulah. Ya kebesaran Tuhan di situ saya ditolong banyak
sama tetangga-tetangga. Iya. Buat ngurus saya awal-awal kan kita kan masih cari-cari yang tukang yang ngurus apa segala, dibantu sama orang-orang. Ya. Sampai saat ini. Ya. Oke. Kang, itu cerita dari segi mengadvokasi dari Kang Angke untuk masyarakat di bidang kesehatan. Kira-kira ada yang menarik juga kalau misal di bidang pendidikan begitu? Pendidikan, ya itu yang tadi saya masukin PPDB setiap tahun, terus saya juga membebaskan ijazah-ijazah yang ditahan, jadi yang bukan ditahan. Setelah nanti itu di sekolahnya tersinggung lagi, kami nggak pernah nahan katanya, tertahan karena punya kewajiban ke sekolah, punya utang. Nah itu juga itu swasta. Kalau negeri kan sekarang udah bebas lah, udah datang juga udah langsung dikasihin. Swasta kan ya mereka juga kan bisnis Kang, ya mereka bisnis kan, jadi pasti ada perlawanan dulu lah. Nah, tapi alhamdulillah selama ini hampir 100% beres. Artinya ketika itu diloloskan begitu ya, ijazahnya misalkan, sebetulnya ada kesepakatan apa dengan sekolah? Kadang-kadang ada kesepakatan diskon dulu, terus dicicil semampunya. Karena saya tetap ngotot ini keluar dulu. Yang saya perjuangkan memang yang tidak mampu. Nah, kalau saya yang mampu nggak mau saya minta tolong sama saya, kan mampu, udah aja bayar sana. Nah makanya saya berani berjuang. Itu karena yang tidak mampu. Artinya yang sakit juga tidak mampu? Ya, yang tidak mampu. Kalau yang mampu ya silakan. Jadi yang sakit, yang sekolah tadi begitu, semuanya basicnya memang tidak mampu. Yang tidak mampu. Yang dibantu oleh Kang Angke ya. Karena mereka juga kan punya hak hidup di negara ini Kang, sama. Gitu. Nah saya tersentuh dengan mereka yang tidak mampu itu kan. Tidak bisa bersekolah, sedih ya Bang. Masa zaman begini, tahun begini tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Ya itu kita perjuangkan. Alhamdulillah saya punya ketua juga, berjuang bersama-sama. Walaupun kita kurang dukungan apapun itu harus jalan tiap tahun. Harus jalan Kang. Baik, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, ini menarik nih. Jadi beliau seorang aktivis yang memang tanpa pamrih begitu ya. Saya juga kurang paham karena menghabiskan waktunya, menghabiskan biayanya. Saya juga kurang paham juga dari mana biayanya begitu. Untuk masalah waktu mungkin dia tersita untuk kegiatan-kegiatan berbisnisnya misalkan begitu ya. Nah ini saya juga pengen tahu nih. Kira-kira Kang Angke kalau misalkan ada nggak yang orang ketika sudah dibantu gitu ya, terus Kang Angke sendiri berharap banyak begitu ya kepada orang tersebut, kira-kira? Tidak, dari awalnya aja sudah tidak mampu. Ya terus saya nggak ada pikiran sedikit pun ingin dibalas budi sama mereka. Ya kalau akhirnya mereka balas budi, saya lagi susah atau apa ya alhamdulillah. Tapi saya tidak ada sedikit pun pemikiran untuk ke sana. Biarinlah Tuhan aja lah, Allah aja yang nyatetnya. Kalau yang mau ngasih rezeki saya, Allah aja lah, gitu. Jangan dari orang itu. Maka saya kadang-kadang suka bercanda nih sama teman-teman. Teman-teman kan taunya saya nggak kerja, kok bisa nyalek, bisa apa. Dari mana duitnya Kang? Dari Allah, saya bilang saya mah gajiannya dari Allah. Emang kan saya, nah itulah Kang. Kadang-kadang memang kita harus, kebesaran Allah itu memang ada, memang saya rasakan Kang. Saya sekarang tidak ngotot soal bisnis, soal apa, nggak tahu udah rezeki mah ayo wae. Ya, meren kali ya. Kan tiap saya advokasi orang begitu beres, Pak Angke sing sehatnya, sing rezekina ya. Dan doa-doa yang orang-orang tersebut cepat dikabul bisa. Iyalah, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang lagi sakit kan. Ya, alhamdulillah.
meureun eta ya. Ya meureun ya. Ya bagaimana yang di atas, tapi yang saya rasakan betul. Ya begitu. Tiap saya tes kesehatan, saya ini umur 55 Kang. Pasti ada aja penyakit apa ya. Betul. Tiap ada tes kesehatan saya ikut tes kesehatan, pengen tahu. Padahal saya kan perokok, saya juga makan juga tidak teratur, tidur tidak teratur. Alhamdulillah sehat terus saya. Ya itu mungkin doa dari orang mereka, itu. Iya, sekarang yang dibebaskan ijazah juga kan, itu kan biaya juga kan, urusannya uang. Yang masuk sekolah urusannya uang atau sendiri lah Kang. Sekarang lah kita nggak usah mereka ngambil ijazah untuk cari pekerjaan atau apa gitu. Iya, atau melanjutkan pekerjaan. Nah, saya kan mikirnya begini Kang. Ini kan untuk pekerjaan mereka. Dengan adanya ijazah dia bisa bekerja kan? Ya, bisa membantu keluarganya. Sudah itu kalau dia punya niat baik, dia bayarlah ke sekolah atau balik lagi ke sekolah, dia bantu sekolah gimana caranya nyumbang ke sekolah itu atau gimana caranya. Nah itulah kita itu yang ditanamkan sama ditanamkan sama kita juga sama mereka. Ya jadi tolonglah kan dari awalnya juga ngomongnya tidak mampu ya, mudah-mudahan bisa kerja, mudah-mudahan bisa bantu keluarganya, ngangkat harkat adik-adiknya misalnya menyekolahkan ya, terus kalau banyak rezekinya saya juga menyarankan sama mereka balik lagi ke sekolah. Kembali ke sekolah sana. Kamu mau nyumbang, kamu mau lunasin yang utang kemarin, silahkan. Nah, itu yang selalu ditanamkan. Ya. Kang Angke, hari ini memang situasinya atau memang waktunya sudah masuk ke dunia politik yang berkembang. Dekat-dekat waktu akan adanya pemilihan umum nih, begitu. Dan Kang Angke juga berangkat menjadi seorang calon legislatif, begitu ya, dari partai PDIP. Dengan kegiatan sosialnya tadi, begitu ya. Sebetulnya apa harapannya Kang Angke jadi caleg gitu? Ya kalau jadi gitu. Ya tentu kalau jadi alhamdulillah meningkatkan taraf hidup saya mungkin ya. Jadi saya jadi punya gaji tetap mungkin ya. Saya punya kekuasaan lebih mungkin. Ya tapi insya Allah itu mau saya pakai untuk membantu masyarakat juga. Kekuasaan juga misalnya saya melakukan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, untuk masyarakat banyak. Nah, terus saya juga mungkin ya bisa berperan lah di Kota Bandung ini. Jadi pengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Betul. Kang, tahun 2024 pemilih kita itu 60%. Ini data yang dikabarkan ya. Kita bahwa 60% ini data kita pemilih pemula yang akan nyoblos di tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024. Ini kaum milenial dan generasi Z, artinya usia 18 sampai 40 tahun. Ini porsinya 60%, Mbak. Gitu. Kalau misalkan sekarang jumlah pemilih 190 juta Indonesia, kalau 60%-nya ini 100 juta orang. 100 juta pemilih pemula. Begitu. Yang akan betul-betul mereka mempunyai hak untuk memilih keterwakilannya di legislatif, maupun nanti untuk mereka berlindung terhadap pemerintah sebagai eksekutifnya. Nah, kira-kira dari Akang sendiri apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan ke kaum milenial dan generasi Z ini? Kaum milenial ya. Sekarang yang Kota Bandung aja khususnya saya lihat Kota Bandung ini kalau dulu kan geng motor tuh ya terus ngeri masyarakat sampai ini. Sekarang yang saya tahu saya dekat dengan komunitas itu udah pada senang sosial Kang, luar biasa, udah pada senang sosial sekarang. Terus pendidikan politiknya juga mereka hebat. Kadang-kadang saya diskusi dengan
kayak ikatan mahasiswa, terus dengan apa? Ya anak-anak muda itu kita diskusi diskusi politik. Habis saya Kang pinteran mereka. Jadi begitu. Jadi pernah sampai ada moderatornya juga. Jadi bagaimana menurut Pak Angke? Hebat. Saya yang belajar sama dia, saya bilang. Sering-sering ketemu sama saya mau belajar. Hebat sekarang. Hebat. Karena mungkin sekarang kan ada gadget, ada apa bisa informasinya cepat. Informasinya cepat. Betul. Hebat. Terus generasi muda sekarang ada beberapa komunitas anak muda yang saya deketin. Saya tanya nih, bantu dong saya bilang. Ya, nah situ pengen apa dari saya? Ya kalau saya udah jadi ambulan katanya Kang. Anak-anak muda pengen ambulan. Tiga komunitas loh Kang. Pengen ambulan sama semuanya. Satu komunitas satu ambulan. Semuanya sama ngomong ambulan. Oke. Berarti kan hebat mereka. Sosialnya. Jiwa sosialnya keluar. Ada. Ya nggak tahu mungkin karena lihat saya nggak tahu lah. Pokoknya begitulah. Nah jadi nyambung sama saya. Oke. Jadi nyambung. Harapan saya ya pertahankan sekarang pemuda-pemuda di Bandung itu sudah hebat. Oke. Ya. Siap. Sudah berprinsip, ya sudah tidak mau diadu domba, hebat. Ya. Mereka sudah betul-betul memahami dunia politik begitu. Ya sebagian, tapi sebagian orang itu yang memahami dunia politik dia pelajarin. Kalau kita kan saya mungkin nggak sempat lagi baca buku, buka-buka itu. Mereka pelajarin Kang. Sampai ada yang hebat yang disambung-sambungin dengan ayat-ayat Al-Quran itu nyambung ada. Seperti kalau kita lihat kayak Gus Islah, aduh ya budak bisa kikit deh. Alhamdulillah ada orang kayak begini saya bilang. Ya. Dan itu jadi timnya. Ya, alhamdulillah gitu. Ya. Hari ini. Oke. Timnya ada berapa sih? Saya banyak juga Kang, cuman per wilayah. Dapilnya dapil satu. Kecamatan Cibenying Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Coblong, Cidadap. Artinya dari 6 wilayah tadi itu satu komunitas satu. Ya. Satu komunitas satu. Ya. Komunitas kepemudaan. Ya. Dan bidangnya sosial semua. Ya. Itu timnya Kang Angke itu. Ya. Wah luar biasa. Tim saya. Jadi saya ngajarin juga mereka jadi udah bisa advokasi juga Kang. Alhamdulillah. Saya ajarin sekali kalau memang ada kemauan dari dianya bisa. Jadi saya tenang. Begitu dengar saya terlalu sibuk, tolongin dong sebelah sana tuh. Mau nggak? Mau katanya. Sok. Nanti kalau kesulitan ngomong sama saya. Lancar Kang. Dan itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Luar biasa. Luar biasa hebat. Anak-anak muda ini hebat. Saya kaget loh Kang. 3 komunitas besar namanya sudah besar. Saya bilang pengen apa? Apa sih namanya 3 komunitas ini? Satu keluarga besar Cicadas. Keluarga besar Cicadas. Ya. Satu lagi NATO. Narapidana Tobat. Narapidana Tobat. Oke. Nah, satu lagi MPH, Merah Putih Hitam. Merah Putih Hitam. Ya. Jadi kenapa ditambah hitam? Enggak hanya nama awalnya saja karena pendiri-pendirinya dulu kakak-kakaknya itu Briges mungkin awal bendera itu maksudnya. Awal benderanya itu. Nah, Merah Putih Hitam. Ya. Jadi Merah Putih Hitam, Briges tadi, terus NATO, Narapidana Tobat, mintanya ambulan narapidana. Tato Padino pengen apa saya bilang? Ambulan Kang. Alhamdulillah. Keluarga besar Cicadas kan dari dulu Texas Kang. Ya. Texasnya Bandung itu. Nah, ninja juga adanya Cicadas. Saya benar-benar kayak ninja main potong leher. Ya. Ambulan sekarang pengennya Kang. Ya. Ambulan terus mereka. Saya masuk saya bilang. Saya mau masuk ke daerah Anda. Waktu pertama kenal saya.
apa yang harus saya jalankan? Seperti orang lainkah, caleg-caleg yang lain bagi-bagi minyak, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang? Nggak perlu Pangke. Saya nggak perlu, kami nggak perlu itu. Dia bilang, kami perlunya yang Pangke jalankan kemarin-kemarin yang kami dengar. Apa itu? Iya, advokasi kesehatan, pendidikan, ya ambulan juga kan lumayan Kang. Sekarang Akang keluar jarak dekat juga 500.000 ya, di saya mah gratis tuh. Ya. Oh, diberikan gratis? Ya, dan alhamdulillah melihat pergerakan seperti saya kan awalnya tuh saya pakai ambulan partai. Nah, sekarang PT ada PDIP ini. Sekarang ada beberapa komunitas nitip ke saya nitip ambulan. Pakai Kang, kata saya tuh beli ambulan tuh supaya dipakai katanya. Saya juga pengen ibadah, mangga. Malah saya sering pakai itu. Sering pakai karena saya juga sayang sama mereka. Oke. Ya, mereka pengen ibadah kan. Judulnya nitip ke saya pengen ibadah, ya udah saya pakai. Artinya brand di masyarakat yang sekarang kenal Kang Angke itu orang bukan pebisnis, tapi orang berkegiatan sosial. Ya. Oke, ini yang menjadi modal Kang Angke maju menjadi calon legislatif di tahun 2024. Ya. Tapi Kang, ini nggak mungkin juga nih setiap ngumpul kan gitu ya. Gitu. Ya kalau ngumpul kan masa nggak cai-cai wae lah gitu. Iya, itulah. Ya makanya saya jadinya kebesaran Allah itulah yang saya ayah we gitu rezeki teh. Ya. Wah nggak usah diceritakan ya, banyak ya itu ya. Kayak saya mau bergerak kemana, ada senior di partai dengar, Pangke mau ke sana ya? Iya. Eta kumaha? Pangke di itu gayana gitu cek saya teh. Ngopi saya aya. Gaduh artosna nuju selon. Atuh ku saya dikirim mah kitu mah dikirim. Atau Pangke bagi di situ mah segala karunya lah bere door prize. Lah kan begitu dan begitu. Jadi saya minta tidak kan? Saya tidak pernah minta, saya bukan orang peminta-minta ya, atau misalnya mengharapkan apa ya. Terus dari ketua juga aneh. Setelah begini mas, setelah saya jalan begini, rada sering merena tetanya, ya tahulah situ biaya banyak. Oke. Artinya per hari ini saya patahkan dengan isu bahwa nyaleg itu bisa dengan modal minim. Itu kayaknya kurang tepat mungkin. Ya artinya minimnya berapa sih? Kan relatif. Relatif. Ya gitulah kalau kita asal kan nyaleg ini begini Kang. Orang kan kadang-kadang pasang spanduk iya di mana-mana. Bari jeung teu wawuh yang masyarakat. Kalau saya nggak mau Kang, saya pasang spanduk tuh sudah yang masyarakatnya saya masukin. Ya itu seperti tadi. Nggak minim juga akhirnya. Ya. Kalau sehari saya misalnya sosialisasi 3 kali, 4 kali, waduh rada karaos oge Kang. Ya. Jadi kadang-kadang begini, wah ada rezeki rada gede nih. Seminggu saya Kang. Kan kitanya semangat. Iya. Karena buat saya sendiri kan. Sosialisasi kemana-mana. Bersih gini. Iya. Ya. Apalagi dari tahun 2000 sampai 2023 sekarang ya. Udah 3 tahun. Artinya itu sudah ada biaya ya. Ya. Oke, Kang Angke, nanti closing statementnya seperti apa begitu ya untuk masyarakat Kota Bandung, khususnya untuk dapilnya Kang Angke dan pemuda-pemuda yang jadi garda terdepannya Kang Angke untuk memuluskan ya kontestasi politik di tahun 2024 oleh timnya Kang Angke. Baik, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, sebelum closing statement dari Kang Angke, apapun ya yang menjadi kebijakan Anda pada hari ini, dari segi kesehatan, pendidikan, begitu ya, khususnya di dunia birokrasi, ini perlu menjadi catatan Anda, begitu. Jika Anda membuat kebijakan-kebijakan untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, begitu,
tolong sikapi dengan bijak dan membuatlah administratif yang memang betul-betul dipahami oleh masyarakat luas begitu. Dan disosialisasikan sedini mungkin agar mereka paham apa yang Anda perlukan dan masyarakat apa yang perlu disiapkan oleh yang membutuhkan ini. Kang Angke, closing statement nih. Untuk masyarakat Kota Bandung dari kegiatannya Akang dan termasuk teman-teman pemuda garda terdepannya Kang Angke untuk meloloskan Kang Angke di pemilu 2024. Ya, untuk pemilih ini atau untuk siapa? Bebas saja. Gitu. Ya, pertahankanlah pemuda-pemuda di Bandung ini ya, yang memang sudah saya lihat dari awal COVID tuh mereka nggak mikir, mereka itu sosial. 2019 berarti. Coba lihat di mana-mana. Geng motor apa bagi-bagi, sedangkan mereka juga susah semua. Ya, pertahankan itu. Kedua, belajarlah agama tentunya ya. Tentunya harus tetap kita ibadah yang bagus. Terus jangan suka mau diadu domba anak muda sekarang tuh ya. Terus lagi belajar toleran lah. Harus toleran, hidup itu harus toleran. Ya, itulah. Oke. Hatur nuhun pisan Kang Angge. Sama-sama. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita semua untuk meniti harapan kita ke depan, dan mudah-mudahan kita mencapai tujuan-tujuan apa yang menjadi hajat Kota Bandung dan seluruh warganya menjadi sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.